Bersama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat para Lewi yang luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, yang masih berair mata, boleh air matanya dihapus. Amin. Itu bukan air mata kepahitan atau kesedihan. Saya percaya itu adalah air mata ucapan syukur. Karena kita punya Tuhan yang baik. Karena kita punya Tuhan yang peduli. Karena kita punya Tuhan yang mengubahkan hidup setiap kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita sudah dipeluk Tuhan, sudah jauh lebih tenang, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk sharing tidak lama Bapak Ibu Saudara, amin. Tidak lama seperti perjalanan saya dari Surabaya ke Jakarta kemarin, sekitar 10 jam naik kereta Bapak Ibu. Kita gak akan 10 jam, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, ini judulnya aja saya yang lupa ganti Bapak Ibu Saudara ya. Baik, kita sebagai seorang dewasa muda ada yang namanya tanggung jawab. Dan dalam melakukan tanggung jawab kita tidak lepas dari yang namanya tantangan dan masalah. Bapak Ibu Saudara, bilang kanan kirinya gini, kalau masih ada tantangan, kalau masih ada masalah, tandanya kita masih hidup. Amin. Kita buka di Filipi 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ada Tuhan Bapak Ibu yang kasih kita kekuatan. Baik Bapak Ibu, tadi dari kesaksian saya katakan ada 3 poin Bapak Ibu Saudara. 3 poin ini yang selalu saya dan suami itu pegang dalam kehidupan kami. Poin yang pertama adalah berdoa. Katakan bersama-sama, berdoa. Apa itu berdoa? Bapak Ibu, berdoa menyatakan permohonan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Menyatakan keinginan, kekhawatiran, rasa syukur. Doa adalah pengakuan akan ketergantungan kita pada kekuasaan dan kemurahan hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di sini juga ada di Filipi 4 ayat 6 yang dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Baik, berhenti di sini dulu slide-nya Bapak Ibu. Siapa di sini yang suka berdoa? Kita semua suka berdoa kan? Iya Bu, saya suka berdoa sehari 3 kali. Doa makan pagi, makan siang, makan malam. Enggak ya Bapak Ibu ya? Saya percaya wajah-wajah Bapak Ibu adalah wajah-wajah orang yang suka dan rajin berdoa. Rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa itu membuka komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu semakin hari kita akan semakin melekat dengan Bapa kita. Amin. Bilang kanan kirinya, jangan pernah berhenti berdoa. Kita masuk ke contoh. Siapa di sini contoh Alkitabnya Bapak Ibu? Oke, next. Bapak Ibu Saudara, di sini ada contoh dalam Alkitab yaitu Hana Bapak Ibu. Doa untuk anak. Hana ini sangat lama Bapak Ibu menantikan seorang anak di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa buka di ayat 1 Samuel 1 ayat 10 hingga 11. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Bapak Ibu, Hana yang mandul dan sangat sedih karena tidak memiliki anak, berdoa dengan tulus kepada Tuhan, memohon diberikan seorang anak laki-laki. Ia berjanji akan mengabdikan anak itu kepada Tuhan seumur hidupnya. Doanya, katakan, dikabulkan Tuhan. Dan ia melahirkan Samuel yang kemudian menjadi salah satu nabi terbesar dalam sejarah Israel. Apakah Hana hari ini berdoa, besok langsung Tuhan jawab? Langsung hamil Bapak Ibu?
Tidak Bapak Ibu. Ada prosesnya Bapak Ibu. Ada waktunya Bapak Ibu. Enggak dalam 1 hari, enggak dalam 2 hari. Tapi Hana terus berdoa dan berdoa. Bahkan kalau saya tadi sempat baca Bapak Ibu. Sampai ada yang mengira nih Hana ini kayak orang gila Bapak Ibu. Kenapa? Saking ininya berdoanya tuh saking berapi-apinya begitu ya. Saking seringnya. Tapi tidak Bapak Ibu, Hana tidak peduli orang lain. Yang penting dia apa? Yang penting Tuhan, aku berdoa setiap hari, setiap saat Hana berdoa. Hingga tiba saatnya Tuhan mengabulkan doanya. Bapak Ibu Saudara, yang sedang di dalam proses, yang sedang di dalam masalah. Jangan hanya berdoa dalam 1 kali, tapi setiap hari hingga Tuhan menjawab. Bapak Ibu, Tuhan menjawab iya, ya iya, tidak, ya tidak. Atau Tuhan bilang tunggu. Itu saja, tapi Tuhan tidak pernah abu-abu Bapak Ibu. Misalkan Tuhan tidak menjawab atau apa yang kita inginkan tidak dikabulkan Tuhan, jangan kecewa. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar, bukan. Tapi pasti Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Kalau soal mobil tadi, saya juga pasti mintanya tidak ditipu Bapak Ibu. Pasti kan? Tapi di balik itu semua saya melihat. Di balik itu Tuhan ternyata memproses saya dengan suami lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, pasti banyak contoh-contohnya. Di sini saya juga ada salah satu contoh lagi, yaitu siapa Bapak Ibu? Daud. Daud itu meminta kekuatan. Daud sering menghadapi kesulitan dan musuh yang kuat. Dalam Mazmur 28 ia berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dan perlindungan. Daud memuji Tuhan sebagai kekuatannya dan perisainya yang mendengarkan permohonannya dan memberinya kekuatan. Doanya mendapat respon. Ia merasa dikuatkan dan dilindungi oleh Tuhan yang ia sebut sebagai kekuatan dan perisai. Contoh ini menunjukkan bagaimana Daud dalam menghadapi rasa takut dan kecemasan menaruh kepercayaannya dan harapannya kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan perlindungan dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara, ayo ketika kita dalam situasi yang sulit, minta kekuatan kepada Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Mungkin di dalam pekerjaan ada persaingan. Sulit Tuhan kalau saya bertahan begini terus. Sulit Tuhan kalau saya harus melawan orang itu. Tidak Bapak Ibu. Ketika engkau bekerja dengan tulus, ketika engkau memberikan seluruh hatimu, percayalah tidak ada satupun orang yang dapat menjatuhkanmu. Amin. Karena ketika engkau berdoa memohon perlindungan, memohon kekuatan, Tuhan akan menjawabnya. Amin. Oke, kita ke B yang selanjutnya. Next. B yang selanjutnya adalah berusaha. Semoga Bapak Ibu kelihatan ya. Oke. Ini sebenarnya tidak warna kuning Bapak Ibu ya. Tapi mungkin karena dari Surabaya banyak soto Bapak Ibu ya. Mungkin jadi warna kuning gitu. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya B yang kedua adalah Bapak Ibu kok loyo, lebih bersemangat. B yang kedua adalah berusaha. Baik, berusaha itu adalah menghormati Tuhan melalui tindakan kita Bapak Ibu Saudara. Berusaha bukan berarti kita tidak percaya pada kuasa Tuhan atau menganggap Tuhan tidak bekerja. Sebaliknya, berusaha adalah cara kita menghormati Tuhan dengan tindakan kita. Sama-sama kita baca di Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga iman jika tidak disertai perbuatan. Ayat ini mengajarkan bahwa iman kita terlihat melalui usaha dan tindakan kita. Ayo sama-sama kita baca. Kolose 3 ayat 23. Apapun dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, kita banyak berdoa, betul. Tapi kalau berdoa aja enggak melangkah. Di sini dikatakan apa Bapak Ibu? Jika tidak disertai perbuatan adalah mati Bapak Ibu.
berdoa Tuhan mendengar. Tapi Tuhan juga mau kita melangkah. Tuhan juga mau kita bertindak. Amin. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu mungkin mencari pekerjaan. Tuhan sudah buka nih di perusahaan A, perusahaan B. Bapak Ibu masukin lowongan kerja. Itu melangkah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mencoba. Kita gak bisa bawa motor, kita gak bisa bawa mobil. Tapi kita mau melangkah, mau mencoba, mau belajar. Pasti bisa, betul? Ya Bapak Ibu. Sekarang saya melihat dari sini tadi ada di tim PAW, Lewi ya namanya Pak. Nah, di sini saya melihat Clarissa. Begitu dia lahir, kamu langsung bisa main keyboard? Kamu lahir oe atau langsung main keyboard? Bapak Ibu Saudara, saya tanya, Clarissa sudah berapa tahun belajar sampai sekarang bisa melayani? Hah? 7 tahun? 7 tahun? Oh 12 tahun, beri tepuk tangan yang meriah bagi Clarissa. Prosesnya Clarissa itu 12 tahun Bapak Ibu. Sampai dia bisa benar-benar melayani di tempat ini. Bapak Ibu mendengarkan permainannya yang begitu lembut, begitu menenangkan. 12 tahun Bapak Ibu. Dia terus berusaha. Sekarang saya mau tanya, yang masih sekolah, ketika ada ujian, engkau berusaha atau engkau hanya berdoa? Ayo adik-adik jawab. Oh bermain, mamanya yang mewakili. Oke, ketika ada ujian, selain berdoa, pasti berusaha untuk belajar. Buka buku, diulang-ulang. Pasti engkau akan dapat hasil yang baik. Enggak mungkin dapat 0 ketika engkau berusaha membaca dan berusaha mempelajari. Betul? Siapa yang suka dapat 100? Angkat tangannya adik-adik. Ih, malu-malu adik-adik. Mama-mamanya aja deh, anak-anaknya yang sering dapat 100 ya. Pasti bahagia dan sukacita, amin. Walaupun mama-mama, ibu-ibu pasti akan berjuang. Walaupun nadanya dari lembut sampai nada do paling tinggi. Apalagi di sini saya melihat banyak orang Batak Bapak Ibu ya. Nada do-nya itu dahsyat Bapak Ibu. Ya kan? Pasti ibu-ibu bapak-bapak akan berusaha membuat anak Bapak Ibu menjadi anak yang mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara jangan pernah berhenti berusaha. Saya juga dari kesaksian saya tadi, saya dengan suami berusaha menegosiasi apartemen. Memang yang kami dapat adalah tidak berhasil Bapak Ibu. Tapi di situ saya dengan suami melihat bahwa ketika kami mau mencoba, kami mau berusaha dengan uang yang kami punya, walaupun jawabannya tidak, tapi kami melihat ada jawaban lain yang Tuhan sediakan. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah berusaha. Dan poin B yang ketiga adalah berserah. Katakan berserah. Berserah adalah percaya kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berserah kepada Tuhan bukan berarti kita pasrah atau menyerah pada keadaan. Berserah adalah tindakan percaya bahwa kedaulatan Tuhan berada di atas segalanya. Dan bahwa apapun keputusannya Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita Bapak Ibu. Amin. Katakan amin lebih keras. Amin. Kita baca di Roma 8 ayat 28. Bersama-sama ya, 3, 2, 1. Kita tahu sudah Bapak Ibu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan memiliki rencana dan segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana tersebut untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat contohnya di dalam Alkitab. Next. Contoh dalam Alkitab adalah siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus sendiri. Dalam Taman Getsemani menjelang penangkapannya, Yesus berdoa kepada Bapanya, mengungkapkan keinginan manusiawi
untuk menghindari penderitaan yang akan datang, tetapi tetap menyerahkan kehendaknya. Yesus berkata, Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Doa ini menunjukkan puncak dari berserah, di mana Yesus sepenuhnya mempercayakan dirinya pada rencana dan kedaulatan Bapa meskipun menghadapi penderitaan besar. Bapak Ibu, kisah ini adalah salah satu contoh paling kuat tentang berserah dalam Alkitab. Memperlihatkan kesediaan Yesus untuk menerima rencana keselamatan yang ditetapkan oleh Allah, menunjukkan pengorbanan dan kepercayaan yang mutlak. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara maju, tadi saya katakan, itu adalah tindakan berserah. Bapak Ibu sudah berdoa. Saya percaya Bapak Ibu sudah berdoa, Bapak Ibu sudah berusaha. Dan ketika Bapak Ibu maju untuk berserah, Tuhan, inilah pergumulanku. Tuhan, inilah doaku. Tuhan, ini sakitku. Percaya. Bukan berarti engkau yang tidak maju, engkau tidak berserah. Tidak, Bapak Ibu. Saya percaya ketika engkau duduk pun, Tuhan tahu ketika engkau berserah. Ketika engkau maju, itu adalah juga tindakan iman. Engkau mau lebih lagi menyerahkan segala hidupmu biar Tuhan yang atur. Saya punya pengalaman, ini kesaksian saya dan suami. Ketika anak saya dinyatakan autis, ketika saya dan suami merasa kita sudah pakai kekuatan kita, pakai uang sendiri dengan biaya yang banyak, kok tidak ada perubahan. Bapak Ibu tahu? 5 tahun anak saya baru bisa bicara. Saya juga tidak pernah tahu kok kenapa harus umur 5. Ketika anak saya umur sekitar 4 tahun, saya dan suami itu rasanya sudah hampir menyerah. Berdoa sudah, berusaha sudah, cari dokter terbaik, cari orang terapi terbaik. Dan yang terakhir ternyata adalah berserah. Gimana waktu itu? Kondisi saya dan suami waktu itu 0, Bapak Ibu. Uang di ATM mungkin hanya 100.000, Bapak Ibu. Cuma bisa untuk naik Grab pulang pergi. Teman saya itu bilang gini, datang ke sebuah KKR. Ayo Rahel datang. Ayo Rahel datang. Saya itu orangnya karismatik banget, Bapak Ibu. Kalau tipe suami saya, itu dia memang ibadahnya tenang. Karena memang masa kecilnya sampai dia dewasa, dia ibadahnya seperti itu. Tapi bukan berarti suami saya orang yang tenang, dia tidak berdoa, tidak Bapak Ibu ya. Itu hanya cara. Kalau saya lebih senang yang berapi-api, yang pujian harus lompat ya lompat. Ya, memuji ya pokoknya bersorak-sorak dahsyat gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika KKR seperti tadi, ada hamba Tuhan itu bilang, ayo maju yang mau didoakan. Itu tanda engkau berserah. Saya tuh mau maju, baru mau maju. Suami saya tuh berat gitu. Kenapa dia tiba-tiba seperti 100 kilo gitu ya. Ternyata dia menahan dirinya, dia gak mau maju Bapak Ibu. Saya bilang gini, saya mau maju. Saya mau maju. Kenapa? Saya mau berdoa untuk anak saya bilang. Kita gak bisa lakukan apa-apa lagi. Saya cuma bilang saya mau maju yang aku mau maju. Saya bilang, aku mau maju. Saya bilang, aku mau berdoa, aku mau menyerahkan Niko sama Tuhan. Saya bilang, ketika saya maju akhirnya dia mau. Dia mendampingi saya Bapak Ibu. Saya berpikir gini, hamba Tuhannya pasti akan datangin ke saya. Numpangkan tangan ke saya. Tidak Bapak Ibu. Yang ditumpangin tangan adalah suami saya Bapak Ibu. Saya sambil nangis sambil liatin gitu ya. Tapi saya sambil dengerin gitu apa yang dikatakan hamba Tuhan ini untuk suami saya gitu. Hamba Tuhan ini bilang gini, jangan kamu khawatir. Anak kamu akan sembuh pada usia 5 tahun. Dia akan bisa bicara. Dan istrimu akan melayani Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Dia tuh melek. Jadi kami lihat-lihatan. Lah ini gimana tuh kok lihat-lihatan gitu ya. Setelah selesai berdoa, silakan duduk katanya. Saya duduk sama suami. Setelah ibadah selesai, saya sengaja belum pulang. Saya sama suami menunggu dan belum pulang. Saya penasaran, saya mendatangi hamba Tuhan yang mendoakan kami. Jujur Bapak Ibu, saya gak kenal dengan hamba Tuhannya. Saya bilang gini, Pak terima kasih ya untuk doanya. Terima kasih untuk kekuatannya. Kok Bapak bisa tahu?
apa yang kami doakan? Saya bilang, Bapak kenal saya. Saya berpikir gini ya, kok pede banget ibu ini ya, siapa ibu gitu kan. Kok pakai nanya gitu, Bapak kenal saya gitu. Saya bilang, Ibu yang saya doakan itu banyak. Ketika engkau mendengar perkataan saya tadi, percayalah itu bukan perkataan dari manusia. Tapi memang Tuhan yang mengatakannya dan engkau imani. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia bilang saya juga gak kenal ibu gak kenal saya. Begitu banyak orang yang datang. Tapi benar-benar percayalah bahwa itu dari Tuhan, bukan perkataan dari manusia. Baik Bapak Ibu Saudara, banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah kita berusaha. Banyak-banyaklah kita berserah. Percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita? Bilang kanan kirinya, Tuhan sudah menjawab doamu. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan buat Bapak dan Ibu Gembala. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Saya senang jumpa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ini bukan perjumpaan yang pertama dan terakhir. Amin. Haleluya. Dan jangan lupa ingat Bapak Ibu, 3 poin ini adalah yang pertama apa? Berdoa, berusaha, dan berserah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya kembalikan ke Bapak Gembala. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak berdoa bagi kami.